Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ripki ya. Ripki apa nih? Saya lupa namanya nih. Aduh, kepanjangan. Namanya Rifkia Muhammad Nafasya Arfi Sehat. Kerjanya tuh jadi apa sih? Untuk secara job desk ya, Pia, mungkin job desk ya. Job desk ya. Nah, kalau job desk ya karena yang namanya tadi kerja di penyedia layanan tenaga kerja otomatis. Jadi kan si perusahaan gua ini ada kerjasama dengan beberapa customer gitu kan dalam kebutuhan tenaga kerja. Selanjutnya nih, pastinya kan udah 10 bulan nih ngejalanin profesi sebagai HC atau Human Capital ini. Pasti udah banyak namanya perjalanan atau lika-liku yang dihadapi kayak tadi kesulitan dan lain-lain. Tapi nih ada gak hal menarik yang Wipki dapetin dari pengalaman yang sekarang lagi dijalanin gitu yang gak bisa dilupain sama Wipki? Oke, hal menarik yang berkecimpung di dunia ini gitu ya sebenarnya itu jadi gini, maksudnya bagaimana caranya dalam waktu kurang lebih 15 sampai 20 menit kita bisa menilai orang. Oke. Apakah orang ini bagus? Jadi sebenarnya bisa dikatakan kelebihan dan tantangan sih. Gitu ya. Jadi tantangannya itu kayak gitu. Jadi kita ada waktu 15 menit nih. Gimana caranya kita bisa dikatakan wah ini orangnya bagus nih. Nah, itu jadi sebuah apa namanya? Ya bisa dikatakan ya unik, kan bukan unik sih. Apa ya yang spesial lah yang bisa dikatakan gitu ya. Mungkin istilahnya mungkin Wipki belum pernah ngejalanin ini tiba-tiba dapetin hal begini gitu. Jadi menarik aja gitu menurut Wipki gitu kan. Menarik. Jadi karena gini sih. Jadi maksudnya bisa dikatakan menarik dan ada tantangannya. Karena ketika misalnya kita mengasih kandidat yang tidak sesuai dengan kualifikasi perusahaan dan kita paksakan, nanti pasti ada, maksudnya kasar kata, lu kalau kasih kandidat yang benar dong, yang sesuai kualifikasi, jangan asal-asalan. Nah itu kan jadi hal yang maksudnya ada berpacu lah, wah harus benar nih, harus benar apa namanya tantangannya itu ada di situ dan itu hal-hal yang menarik juga gitu karena kan bisa dikatakan jantungnya perusahaannya dari kita juga gimana apa namanya wajah perusahaan kan ada di posisi gua saat ini gitu kan kasih kandidat yang baik yang sesuai kualifikasi customer maksudnya ya ada feedback baik ke kitanya jadi kitanya kan enak ke perusahaan juga enak kalau jelek ya jelek ya nanti kita ikutan jelek sih jadi itu hal menarik plus menantang sih sebenarnya gitu sih Pi. Oke, jadi benar-benar yang Wipki ini jalani ya, yang Wipki ini sedang geluti itu istilahnya sangat apa ya, tanggung jawabnya tuh besar sekali bagi perusahaannya ya ternyata. Ya bisa dikatakan gitu sih sebenarnya. Udah 10 bulan pastinya ada timbal balik yang udah Wipki jalani selama 10 bulan ini nih. Timbal baliknya pun ini finansial maupun tidak finansial ya. Untuk timbal balik yang Wipki dapetin nih selama menjalani profesi ini apa aja sih gitu? Kalau misalnya secara finansial ya alhamdulillah lah. Maksudnya alhamdulillah di sini bisa dikatakan ya nabung bisa gitu kan. Buat sehari-hari bisa, buat kasih ke orang tua ke adik-adik ya alhamdulillah cukup lah gitu untuk secara finansial gitu ya dan untuk secara non finansial jadi bisa dikatakan ini sih apa namanya dari banyak sih sebenarnya banyak banget sih dari non finansialnya ya gitu jadi apa namanya ya kita bisa nambah public speaking juga sih pada akhirnya ya itu yang pertama gitu kan yang kedua mungkin kita sebenarnya dari cara berpakaian juga bisa masuk sih non finansial gitu karena memang bisa dikatain pas zaman kuliah asa
zaman kuliah tuh kayak nggak terlalu peduli banget ya Bebas lah gitu sama istilahnya ya, penampilan mau gitu pakai kan. baju Ya, apa juga, mau berpenampilan nah gimana gitu juga jadi kan. kerasa banget nih, kerasa banget zaman kuliah kan, ya udah pakai celana jeans, baju kaos, rambut gondrong dan sebagainya gitu kan, di kemeja jarang ada. Nah zaman sekarang itu karena kita ini apa namanya harus berpakaian yang rapi dan sebagainya gitu kan, karena kan kita harus mencontohkan yang baik nih gitu kan sama sama para karyawan dan sebagainya kan, kita harus baik nih dari cara berpakaian, attitude yang tadi baik lagi kan, kita harus berpenampilan bagus juga gitu kan. Nah secara non finansial ya itu, jadi mau nggak mau ya kita harus rapi gitu kan, mau nggak mau, karena apa, paling balik banget lah sama zaman kuliah itu. Zaman kuliah aduh acak adut pisan, sekarang harus tentu rapi gitu kan, harus rapi, harus mandi dan sebagainya itu sih. Banyak banget sih Pi, gak nyangka aja bisa sampai titik saat ini sampai sekarang juga. Wow, ternyata saking banyaknya jadi susah diluapkan ya untuk timbal balik yang didapat. Kesimpulannya mungkin ya yang bisa kita ambil yang Wipki tadi paparkan. Jadi penampilan mempengaruhi juga ya. Perubahan penampilan lebih dewasa lagi gitu ya. Terus mungkin lebih banyak mengenal sifat-sifat manusia lah istilahnya, sifat-sifat orang lah ya, bisa dibilang begitu juga, karena kan Benar. karena kan berhubungan dengan manusia atau orang-orang ya, karena kan beda-beda ya setiap orang. Oke, selanjutnya nih, pastinya nggak selalu, istilahnya nggak selalu mulus lah hidup tuh kan, nggak selalu bahagia lah istilahnya, pasti ada di titik terbawah atau terendahnya. Nah, Wipki sendiri gimana sih cara buat bangkit lagi, survive lagi? Apakah mungkin di dalam hati ada kata-kata yang mungkin selalu memotivasi Wipki untuk bisa bangkit lagi dari keterpurukan atau titik terendah? Jadi mungkin sharing sedikit ya. Oke. Bisa ya pasti semua orang mengalami titik terendah dan titik tertinggi gitu ya dalam hidup gitu. Tapi kan di balik itu semua bagaimana caranya dari titik terendah kita bisa menjadi titik tertinggi, dari titik tertinggi bagaimana kita bisa mempertahankan, karena kan mempertahankan lebih susah ya untuk Benar kita sekali, menggapai benar pada sekali. jadi selama ini sih pada akhirnya selama ini dari ketika mengalami titik terendah itu ya yang penting yang pertama pasti orang tua ya, jadi kita ingat orang tua lah, itu yang paling penting, kita ingat orang tua sama ingat Allah sih sebenarnya. Pada akhirnya dua itu kita harus selalu ingat gitu kan, harus selalu ingat. Nah, tapi mungkin selama titik terendah yang menjadi motivasi ya bukan motivasi, bagaimana kembalinya lagi itu menganggap gini sih, karena dulu itu zaman kuliah sampai saat ini itu berkecimpung di dunia teater ya. Dunia teater yang memang teater di zaman kuliah itu kan lebih mengutamakan proses harga mati gitu. Jadi proses aja terus gitu. Jadi untuk mengembalikannya itu ya pada akhirnya yang pertama di sisi lain kita harus maksudnya bersyukur ya. Di sisi lain kita harus bersyukur maksudnya walaupun di tahap titik terendah. Tapi gue pribadi selalu menganggap oh ini proses, ini cuma proses saja gitu. Jadi ketika misalnya udah secapek apapun, setitik rendah apapun, sebingung apapun, sefrustasi apapun, anggap aja itu semua proses sih. Sesimpel itu sih. Karena gue menganggapnya oh ya udah ini proses gitu. Ini hari ini ya udah hari ini gitu. Jangan maksudnya misalnya hari ini kacau banget nih. Ya udah hari ini doang. Besok ya harus lebih baik lagi gitu. Ya anggap aja semua sebagai proses, karena kan pada akhirnya kita nggak tahu nih kita berproses sampai kapan gitu kan. Pasti ada pertanyaan yang timbul, kita berproses sampai kapan nih? Ya berproses terus sampai pada akhirnya kita akan balik lagi ke Allah lagi sih. Jadi yang bisa kita ambil, bisa kita petik dari yang Wipki ini paparkan atau istilahnya bagikan ya, jiwanya itu gini, dimana kita dapat di titik terendah, anggaplah ini bukan yang terakhir bagi
diri kamu gitu. Karena ini adalah proses di mana kamu bisa lebih baik daripada sebelumnya gitu kan. Jadinya tuh. Nah, Oke, dapat nih ternyata motivasinya. Nih selanjutnya pastinya ada plan ke depan dong dari Wipki sendiri. Apakah itu targetan atau apakah itu yang sedang ingin diraih ya atau lagi dikerjakan? Boleh dong di-share. kalau planning ke depan ya planning terdekat dan planning jauh ya. Planning planning jangka panjang lah. Jangka Oke. pendek dan jangka panjang. Jangka pendek saat ini yang memang benar lagi diusahakan itu sebenarnya untuk lanjut sih, lanjut untuk S2 sih. Jadi ya mudah-mudahan lah ada rezekinya untuk paling tahun depan gitu kan. Jadi karena memang pengen lanjut di S2 gitu ya. Lanjut di S2 karena kan sekarang ekonomi S1 ekonomi syariah gitu kan. Pengen lanjut S2-nya ekonomi syariah lagi gitu Oke. kan. Terus ya untuk planning ke depan sebenarnya pada akhirnya yang dipengen itu jadi dosen sih sebenarnya, Pi. Atau kenapa jadi dosen tuh asik aja kayaknya. Gitu. Itu sih jangka pendeknya ya pengen lanjut S2, jangka panjangnya ya selain dinikah, punya keluarga dan sebagainya itu kan sudah pasti ya. Pasti, oke. Pengen jadi dosen sih sebenarnya. Oke. Jadi planning ke depannya katanya pengen lanjut lagi sekolah ya, kuliah lagi S2 linear ekonomi syariah ya. Ya, Dan juga untuk planning jauhnya atau planning selanjutnya lagi gitu pengen nikah dan pengen jadi dosen ya. Oke, semoga nih kita doain aja ya. Kita doain Ripkia ini planning-planning atau targetan-targetan yang ingin diraihnya tercapai ya. Amin. amin, 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 amin ya Allah. Oke, mungkin cukup sekian aja gitu ya ngobrolnya. Menarik sekali, banyak sekali yang bisa kita ambil dari obrolan kita ya tentang apa yang sebenarnya sudah dijalani oleh Wipki. Mau itu dari pekerjaannya, mau itu dari pengalaman selama hidupnya ya. Jadi kita mungkin bisa ambil yang sudah Wipki paparkan gitu. Terima kasih Wipki ya udah mau Siap, ngobrol sama saya nih di channel saya. siap sama-sama Pi. Ya, terima kasih juga nih udah maksudnya ya saling apa namanya ngobrol bareng lah, sharing bareng nih gitu. Terima kasih udah dikasih kesempatan nih gitu kan. Ya mudah-mudahan lah Upi juga ke depannya gitu kan dengan channel Upi semakin maju lagi gitu kan. Semoga memang rezekinya di sini gitu. Amin, Ya amin, amin. mudah-mudahan ke depannya Upi juga makin maju lah. Amin, amin, amin. Makasih banget doanya juga tuh. Saya berharap kita bisa bertemu lagi ya di lain waktu atau di lain hari gitu ya. Karena udah lama banget nih nggak ketemu ya. Iya benar dari kapan terakhir wisuda juga nggak ketemu kita Pi. Udah lama banget kita nggak Wisuda nggak ketemu ya. Terakhir kapan tuh? Kurang tahu saya juga. Jadi lama banget, udah lama banget. Ada setahun lebih kali ya. Udah lama banget terakhir ketemu. Karena ya kesibukan masing-masing sih pada akhirnya ya. Kesibukan masing-masing gitu. Iya benar sih ya. Oke, makasih Wip sudah mau main dan mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Mungkin sekarang waktu istirahat karena ini saya recordnya malam ya kita ngobrolnya. Mungkin ngeganggu juga waktu istirahat. Maaf banget. Santai aja. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih Wip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.